guys, nama aku Pris, aku kelas 12, pertama kali pelayanan aku SMP kelas 1 sampai hari ini umur 18 tahun. Aku melayani karena ini talenta dari Tuhan, aku diberi, terus melayani juga menurut aku seru, menyenangkan karena selain kita memberkati semua orang, juga aku senang di apa yang aku miliki sekarang. Jadi buat kalian aku harap semuanya kalian juga bisa ikut memberkati semua, ikut melayani juga, dan yang terutama aku harap kalian melayaninya pakai hati ya guys. Jadi God bless you buat kalian semua. Thank you. Shalom, welcome home Storymaker Generation Youth Church. Seneng banget hari ini bisa nemenin kalian lagi ya di acara, bukan di acara sih, di ibadah ya, di ibadah Storymaker Generation setiap hari Sabtu tentunya jam 5. Dan thank you buat kalian yang udah join yang di YouTube, di Facebook, di TikTok, di semua platform media sosial. Kami seneng banget ya bisa ketemu kalian. Boleh dong yang sudah join komen ya di kolom komentar. Shalom ya, kita juga menyapa kalian dimanapun kalian berada hari ini. Mungkin kalian lagi di rumah atau kalian lagi di jalan. Percayalah Tuhan ada bareng dengan kalian. Dan hari ini, detik ini juga Tuhan mau memberkati kalian lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan yang bakal kalian dengerin. So, fokus yuk, ngedengerin yuk ibadah hari ini. It's okay lah kalian mau sambil makan, it's okay lah gak apa-apa ya. Tapi yang ada di jalan, hati-hati di jalan, tetap fokus. Dan kita mau mulai ibadah kita di sore hari ini. Aku mau berdoa supaya Roh Kudus beneran hadir di hati kalian ya. Jadi beneran loh, sungguh-sungguh ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, thank you banget di sore hari ini. Kita bersama-sama akan mengikuti ibadah, kita akan nyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu lewat firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus benar-benar jamah hati kami, jamah pikiran kami. Dan kami ingin Tuhan, gak cuman kami ngedengerin, tapi kami rindu, kami diubahkan. Kami rindu ada transformasi dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa jadi anak-anak muda yang bertumbuh, yang berbuah. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan Amen. So enjoy, happy, and God bless you. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan anugerah-Mu sepanjang hidup kami, hingga pada saat ini kami bisa berkumpul untuk kami bisa mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan berkati kami agar apa yang hamba-Mu sampaikan dapat diterima dan juga dapat meresap di hati saudara-saudara kami yang mendengarkan, dan biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan dan membuka mata hati kami untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ketika Pastor Roy memberikan jadwal kepada saya untuk membawakan renungan, saya langsung berpikir apa yang ingin saya sampaikan dan apa yang ingin Tuhan sampaikan tentunya. Dan saya langsung memilih untuk berdoa dan minta sama Tuhan ide atau apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada saudara-saudari di luar sana yang mendengarkan tentunya renungan kali ini. Dan Tuhan memberikan sebuah judul atau sebuah topik yang tentunya berkaitan dengan tema kita. Tema kita Gospel for All, Injil untuk semua. Dan saya memberikan judul renungan kali ini ialah Yesus datang bukan untuk orang Kristen. Nah, belakangan ini atau di zaman ini banyak orang yang mengklaim atau memiliki pemahaman bahwa orang-orang kulit putih atau Yesus itu datang untuk orang-orang kulit putih. Yesus itu hadir untuk orang-orang kulit hitam bahkan juga. Dan yang paling ekstrim mungkin Yesus itu datang hanya untuk orang Kristen. Nah, sebenarnya apakah ada yang salah dalam pemahaman ini? Sebenarnya pemahaman ini tidak yang salah, tapi kurang tepat. Kenapa saya katakan kurang tepat? Kita akan melihat sederhananya seperti ini. Orang Kristen atau penyebutan istilah Kristen itu dimulai dari Kisah Para Rasul ayat 11 Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, di sana ada jemaat-jemaat di Antioquia yang waktu itu bersama-sama dengan Barnabas. Ketika Barnabas memuridkan mereka, dan disitulah dimulai istilah Kristen. Kristen itu sebenarnya ialah pengikut Kristus. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Yesus datang untuk orang-orang hanya untuk orang-orang Kristen? Tentu jawabannya tidak. Jadi pertanyaannya, untuk siapa Yesus datang ke dunia ini? Apa tujuannya? Nah, itu akan kita renungkan dan kita akan bahas berikutnya. Tentunya Yesus datang ke dunia ini untuk semua orang, khususnya lebih spesifik untuk orang berdosa. Nah, apakah ada buktinya di dalam Alkitab? Banyak sekali, dan kita akan melihat beberapa bukti yang langsung berkaitan dengan fakta bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk semua orang. Yang pertama, Nabi mengklaim bahwa Yesus itu juga datang ke dunia untuk semua orang. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat ke-18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya. Oleh keturunanmu semua bangsa di dunia, di bumi mendapat berkat. Nah, keturunanmu ini siapa yang dimaksud dengan keturunan ini? Kita akan melihat di dalam Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Ya, oleh keturunanmu yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa oleh Yesus Kristus semua bangsa di dunia ini mendapat berkat. Nah, apakah cuma hanya berkat aja? Kita akan melihat
bukan hanya nabi yang mengklaim bahwa Yesus itu datang untuk semua orang, tetapi malaikat-malaikat juga mengklaim hal yang sama. Kita bisa melihat di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya, untuk lagi-lagi dikatakan untuk semua bangsa atau untuk seluruh dunia. Yesus itu datang sebagai juru selamat untuk seluruh dunia. Berikutnya, yang ketiga, Yohanes juga mengklaim hal yang sama di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, lagi-lagi untuk dunia. Yesus datang untuk menebus dosa dunia. Berikutnya kita akan melihat langsung dari perkataan Yesus sendiri di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, lagi-lagi jelas di sana bahwa Yesus sendiri juga mengatakan bahwa kita harus pergi ke seluruh bangsa-bangsa untuk membaptis mereka, supaya mereka percaya kepada Yesus sebagai Sang Mesias yang akan menebus dosa-dosa mereka. Dan yang terakhir, kita bisa melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang langsung dikatakan oleh Allah, firman Allah langsung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi dari beberapa ayat, dari 5 ayat ini, yang merupakan gambaran secara umum, menjelaskan bahwa Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk orang-orang Kristen. Bahkan Yesus datang ke dunia untuk semua orang, termasuk orang berdosa. Hal ini bisa dilihat nanti di dalam Lukas 5 nanti ayat 31 ayat sampai dengan 32. Nanti di sana dijelaskan bahwa Yesus datang untuk menebus orang berdosa supaya mereka bisa diselamatkan. Nah, faktanya belakangan ini sampai sekarang Injil itu sudah disampaikan kepada semua orang, tetapi kebanyakan orang atau manusia atau kita atau orang-orang yang belum percaya itu menganggap bahwa surga dan neraka itu hanyalah suatu ibaratnya mitos atau suatu isapan jempol belaka. Padahal pada realitanya surga dan neraka itu menjadi sebuah realita bagi kehidupan kita di setelah kematian nanti. Itu tidak bisa kita pungkiri. Maka oleh karena itu saya mau katakan bahwa keputusanmu hari ini itu akan menentukan kehidupanmu kelak di masa yang akan datang. Keputusanmu hari ini untuk menerima atau tidak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kamu, untuk menebus dosa-dosamu, itu akan menentukan kehidupanmu di masa yang akan datang setelah kematian nanti. Oleh karena itu, seperti sebuah ilustrasi, saya akan memberikan sebuah ilustrasi seperti ini. Ketika saya datang membawa sebuah, katakan sebuah makanan gitu ya, sebuah kue gitu ya, dan saya memberikan kepada beberapa orang, tentunya tidak semua orang akan mau menerima pemberian dari saya atau kue tersebut. Ada yang menerima dan mungkin ada yang tidak. Nah, orang yang tidak menerima pemberian saya itu, mereka akan tetap pada keadaan mereka sendiri. Dan orang yang menerima pemberian saya itu, maka dia akan mengalami perubahan. Ya tentunya secara lahiriah atau secara jasmani dia akan kenyang dan akan senang gitu dan sebagainya. Nah tentunya hal ini juga berlaku ketika Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia yang di dalam Roma disebutkan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan dosa hukum dosa ialah maut gitu, kematian kekal gitu.
Nah, ketika kita tidak menerima kedatangan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat, maka kita akan tetap pada keadaan kita. Dan tentunya orang-orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat itu akan diselamatkan. Saya akan memberikan kesaksian untuk menutup renungan kali ini. Ketika dulu saya masih mempunyai penglihatan, tentunya saya tidak menggunakan itu semua untuk memuliakan Allah. Banyak dosa-dosa yang saya lakukan sehingga pada suatu ketika Tuhan memberikan caranya sendiri untuk saya katakan membuat saya jera gitu, dengan mengambil apa yang menjadi kebanggaan saya, tentunya juga kita. Tetapi pertanyaannya, apakah mata itu menjadi suatu kebanggaan untuk kita? Tentunya tidak. Mata bukan menjadi salah satu hal yang paling utama untuk kita gitu tentunya. Dan ketika Tuhan mengambil itu, maka kehidupan saya perlahan demi perlahan itu dipulihkan, kehidupan rohani dan juga jaminan di masa yang akan datang itu saya telah menerima, bahwa saya percaya bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat yang akan menyelamatkan saya di dunia akhirat nanti. Dan saya akan menantang Anda, saudara-saudari, untuk memutuskan sekarang ini, saat ini juga, apakah apakah kita mau percaya kepada Yesus untuk menerima keselamatan itu. Di dalam Lukas 5 dijelaskan ciri-ciri orang yang diselamatkan. Apa sih ciri-cirinya? Yaitu percaya dengan mulutmu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Dia di sini ialah Yesus dari antara orang mati. Sehingga kita bisa menerima anugerah keselamatan itu yang merupakan kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Sehingga pada akhirnya kembali lagi saya menekankan bahwa keputusanmu hari ini akan menentukan kehidupanmu di masa yang akan datang. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan menerima jaminan keselamatan di hidup yang kekal bersama Yesus. Tuhan memberkati kita. Shalom. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Itu tadi guys, ibadah kita bersama-sama. Puji Tuhan, siapa yang diberkati boleh lambaikan tangan, boleh lompat-lompat di tempat kalian saat hari ini ya. Boleh lompat, katakan hu ya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur sudah sekitar 45 menit mungkin ya kita bersama-sama. Dan thank you juga buat tadi Kak Jeremy. Tadi namanya Kak Jeremy guys, mungkin tadi kakaknya gak kenalin ya. Kak Jeremy yang sudah memberkati kita lewat firman dan kesaksian. Aku harap itu memberkati kalian, dan biar kiranya firman itu berbuah di hidup kalian. Oke? Dan kita akan mengakhiri. So kalian yang masih join bareng dengan kita mau bersama-sama berdoa untuk kita mengakhiri ibadah kita di sore hari ini, di malam hari ini ya. Oke, yuk kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk jamahan-Mu lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami senang banget, dan inilah yang kami rindukan setiap minggunya, untuk kami bisa terus bersekutu walaupun secara online. Kami berdoa buat teman kami yang hari ini mungkin lagi sakit, lagi galau, mungkin lagi
bingung mau ngapain, lagi mager, lagi gabut, Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di hati mereka, ada di hidup mereka, untuk berikan mereka sukacita, berikan mereka damai sejahtera. Yang lagi galau, percayalah malam hari ini bahwa Tuhan akan ganti galaumu dengan sukacita, asalkan engkau memprioritaskan Tuhan, asal engkau datang kepada Tuhan dan ngomong, Tuhan aku galau, aku mau diubahin jadi sukacita. Percayalah malam hari ini Tuhan akan ubahkan kau juga yang lagi sakit, yang terbaring lemah. Bilur-bilur kuasa Tuhan akan menyembuhkan engkau. Mujizat Tuhan terjadi. Yang mungkin hari ini juga lagi kepikiran, stres, mungkin oleh karena orang tua, oleh karena hubungan teman, sahabat, pacar dan lain sebagainya. Percayalah ketika engkau datang kepada Tuhan dan engkau ngobrol sama Tuhan, kau cerita sama Tuhan dari hatimu dengan sungguh-sungguh, dan kau mohon tuntunan Roh Kudus, percayalah Tuhan akan pulihkan hubunganmu yang lagi berantakan itu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap kami yang sudah setia dalam persekutuan, dalam ibadah. Biar kiranya kami bisa terus ada dalam persekutuan ini, dalam ibadah ini. Karena kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, minggu depan kami akan berjumpa kembali di Storymaker Generation Youth Church dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.